Aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena berarti udah biasa baca Al-Quran. Orang yang biasa baca Al-Quran insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut, gak keras, insya Allah akan memikirkan rakyat, insya Allah takut sama Allah, mau ngelakuin hal-hal zolim dijaga sama Allah. Boleh gak? Gak usah debat doang. Kan muslim semua tuh calon-calonnya. Haji. Boleh gak? Saya kalau bersuara begini denger gak kira-kira? Siapa gua? Mak doang. Ya pengen aja gitu. Yang namanya pemimpin kan harus bisa jadi imam. Itu baru pemimpin. Juga kita nyuruh ngaji karena semua calonnya itu muslim. Tujuannya minimal kan berpegangan dengan satu agama nih. Kan gua kagak nyuruh orang yang non muslim ngaji. Nah apa sih kalian dangkal-dangkal amat otaknya? Ih sebel. Aku juga kaget sih sebenarnya karena video itu sebenarnya kalau aku nggak salah beberapa hari, seminggu bahkan ya, beberapa hari lah sebelum aku umroh. Jadi awal cerita video itu adalah aku nonton dulu video dari salah satu presiden Turki kalau nggak salah. Beliau ngaji dengan suara yang sangat merdu banget dan aku kaget gitu, percaya nggak percaya karena suaranya Masya Allah indah banget gitu. Itu tuh keinginan aku, kan ibu-ibu ya, maksudnya ngelihat sesuatu, kita ngeliat bakso aja pengen bakso gitu kasarannya. Terus tiba-tiba aku nonton ada seorang presiden yang berani, tegas, lantang menyuarakan soal Palestina, which is aku juga lagi pay attention ke sana. Ditambah beliau itu ngajinya dengan sangat indah gitu. Dalam hati aku tuh spontan aja lagi live, aku bilang Masya Allah barakallah ya gitu. Karena ada yang nanya, kakak pilih paslon yang mana gitu. Aku bilang aku belum tahu, aku masih sholat istiqoroh, masih mencari yang terbaik, tapi pengen deh jadinya ngedengerin para paslon itu ngaji gitu, yang suaranya merdu aku coblos deh gitu. Jadi itu tuh sebenarnya kayak guyonan aku sama follower aku, yang aku ngerasa kayak ya obrolan aja, hari-hari aku juga orangnya bercandaan gitu. Dan aku bilangnya gitu, aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu gitu. Itu cuman kayak apa ya, di luar pikiran yang negatif atau apapun gitu. Karena yang pertama, semua paslon ini, pasangan paslon tiga-tiganya 6 orang capres dan cawapres ini kan muslim gitu, which is aku tahu backgroundnya muslim. Gak mungkin kalau ada yang non muslim aku suruh ngaji ya, akunya emang udah hilang akal gitu. Karena aku tahu ketiga pasang paslon ini muslim, ya nggak ada salah dong kalau seandainya aku bilang, dan aku yakin juga pasti beliau-beliau bisa ngaji gitu. Secara kita di Indonesia nih dari kecil aja kita udah disuruh ngaji sama orang tua kita gitu. Jadi menurut aku itu hal yang lumrah banget. Dan yang kedua, tidak sama sekali ada maksud negatif ke paslon yang mana atau siapa-siapa, dan aku juga belum tahu sampai hari ini mau pilih yang mana gitu. Makanya aku kaget gitu pas ngeliat komentarnya, kok di luar ekspektasi aku gitu. Pertama, menurut aku yang fakir ilmu ini, aku ngomong gitu kan gak ada lari dari mana-mana konteksnya gitu. Pertama, kecuali nih belum ada paslonnya, terus tiba-tiba aku bilang yang bisa ngaji, berarti kan aku menutup masyarakat Indonesia yang beragama lain untuk menyalonkan diri. Sekarang kan paslonnya udah ada dan udah jelas agamanya muslim semua, makanya aku menyarankan gitu. Dan lucunya lagi yang aku denger ya, banyak yang nge-react video-video aku. Yang justru yang bulian-bulian itu tuh bikin aku ketawa, karena buat aku nggak open minded. Mereka berkomentar kayak kok presiden kayak mau cari MTQ, harus suaranya bagus dan lain sebagainya. Buat aku kan itu nilai plus pada saat pandangan aku, karena aku baru melihat sesuatu gitu. Ya pastinya background ketiga paslon ini menurut aku sudah berbobot semua, makanya hari ini mereka bertiga, para pasangan paslon ini bisa terpilih. Secara politik pasti mereka udah pada expert, secara pengalaman apalagi, secara apa ya, memenuhi syarat lah untuk menjadi capres dan cawapres. Dan aku kan cuman untuk memutuskan, karena Masya Allah semua tiga-tiganya pasangan paslon ini, makanya aku bilang coba deh mutusinnya dari bayi suara ngaji gitu. Itu sebenarnya spontanitas yang gak ada maksud apa-apa gitu. Jadi kalau orang bilang kok dikait-kaitin sih sama agama, kan Pancasila kita kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, which is semua masyarakat Indonesia wajib memeluk keyakinan atau memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita. Dan ya buat aku pasti ada kaitannya gitu. Dan juga kan kita tahu kalau kita
nanti terpilih siapa presidennya, toh juga akan disumpahnya sama Al-Quran. Kalau orang muslim, masa disumpah sama Al-Quran tapi kita suruh ngaji terus jadi kayak sesuatu yang mengerikan banget. Itu yang buat aku juga kayak masih introspeksi diri gitu, aku tuh salahnya di mana gitu. Merdu dalam konteks kan bukan berarti harus kayak gimana ya, maksudnya yang ya karena ya aku bingung aja sih, jujur sampai hari ini aku masih agak-agak bingung gitu. Apalagi yang nge-react, menurut aku kebanyakan orang-orang yang belum paham tentang indahnya ngaji, nikmatnya mendengarkan lantunan Al-Quran. Dan yang kedua juga aku ngerasa yang berkomentar juga pas aku sempat juga aku klik gitu ya, karena dikirim sama orang-orang dekat gitu, tiba-tiba oh yang komentar juga orang yang maaf gitu, belum paham yang namanya kodrat aja belum paham gitu. Jadi kayak ya udah, aku cuman nggak nanggepin serius, nggak masukin ke dalam hati, cuman kayak lebih masih terus menggali gitu. Jangan sampai aku bikin sesuatu yang nggak bikin orang lain happy gitu. Cuman ya itu aja sih, nggak nyangka aja komentarnya di luar ekspektasi aku, yang seperti aku ngelakuin suatu kesalahan padahal banyak banget public figure lainnya yang secara frontal nyebutin nama paslon yang lain, ngebela paslon yang ini, ngejatuhin paslon yang itu yang lebih kacau dan parah gitu. Sedangkan aku sampai hari ini nggak sebutin dan nggak sama sekali belum tahu mau pilih siapa, dukung siapa. Dan alhamdulillah aku nggak punya masalah, nggak punya kebencian, nggak punya pikiran yang hati yang kotor.